Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kekuatan terbesar sering lahir bukan dari suara yang lantang, melainkan dari keheningan yang dalam? Dalam tradisi Jawa kuno, ada satu laku yang nyaris tak terdengar oleh dunia luar, namun gaungnya mampu mengguncang batin manusia. Laku itu disebut tirakat. Bukan tirakat yang dipamerkan, bukan pula yang dibanggakan. Ini adalah tirakat dalam diam. Sebuah ilmu halus yang bekerja perlahan, namun pasti menata ulang jiwa, rasa, dan arah hidup seseorang. Di tengah zaman yang riuh oleh kata, citra, dan pengakuan, ajaran ini terasa asing, bahkan menakutkan. Bagaimana mungkin diam justru menjadi jalan menuju kekuatan? Mengapa para leluhur Jawa memilih menahan diri, menyepi, dan menutup mulut ketika mereka sebenarnya memiliki pengetahuan yang tinggi? Jawabannya tersembunyi bukan di luar, melainkan di ruang batin yang hanya bisa dibuka ketika manusia berhenti berbicara dengan dunia dan mulai mendengar dirinya sendiri. Tirakat Jawa kuno bukan sekadar puasa atau laku prihatin. Ia adalah seni mengolah kesadaran. Diam dalam tirakat bukan berarti kosong. Justru di sanalah rasa diasah, niat dipertajam, dan kehendak diselaraskan dengan hukum alam. Dalam keheningan itu, manusia belajar membedakan mana suara nafsu, mana bisikan sejati dari dalam dirinya. Leluhur menyebutnya ngening, sebuah keadaan ketika batin jernih seperti air telaga di pagi hari. Video ini akan mengajakmu menelusuri lapisan terdalam dari tirakat Jawa kuno. Kita akan membuka makna filosofisnya, akar sejarahnya, serta rahasia mengapa ilmu dalam diam dianggap lebih ampuh daripada 1000 mantra yang diucapkan tanpa kesadaran. Kamu juga akan memahami bagaimana laku ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan modern bagi siapapun yang merasa lelah secara batin, kehilangan arah, atau ingin menemukan kembali pusat kekuatannya. Jika kamu bersedia melambat sejenak, menurunkan ego, dan masuk ke ruang sunyi yang selama ini kamu hindari, maka tirakat dalam diam mungkin bukan sekadar ilmu lama. Ia bisa menjadi kunci pulang ke dirimu yang sejati. Untuk memahami tirakat Jawa kuno, kita harus menanggalkan cara pandang modern yang serba cepat dan serba terlihat. Leluhur Jawa hidup dalam kesadaran kosmis, di mana manusia tidak berdiri terpisah dari alam, tetapi menjadi bagian dari irama besar yang mengatur semesta. Dalam pandangan ini, kekuatan sejati tidak lahir dari dominasi, melainkan dari keselarasan. Tirakat muncul sebagai jalan untuk menyelaraskan diri dengan tatanan agung tersebut. Naskah-naskah Jawa kuno, seperti Serat Wedatama, Serat Kalatida, dan ajaran-ajaran lisan para resi menempatkan laku diam sebagai inti dari pengendalian diri. Bukan karena kata-kata dianggap buruk, melainkan karena kata seringkali menjadi tirai yang menutupi kebenaran batin. Dalam filsafat Jawa, manusia memiliki 3 lapisan utama: raga, cipta, dan rasa. Tirakat dalam diam bekerja langsung pada wilayah rasa, lapisan terdalam yang tidak bisa disentuh oleh logika semata. Para empu, resi, dan leluhur spiritual Jawa memahami bahwa ilmu sejati tidak bisa diwariskan hanya lewat teks atau ucapan. Ilmu harus dialami. Karena itu, banyak ajaran penting justru disampaikan secara simbolik, melalui tembang, lakon wayang, atau bahkan lewat keheningan. Diam menjadi metode pendidikan batin. Murid yang belum mampu menahan bicara dianggap belum siap menampung pengetahuan yang lebih dalam. Secara historis, tirakat juga menjadi bagian dari laku para pemimpin dan ksatria. Seorang raja Jawa tidak hanya diuji keberaniannya di medan perang, tetapi juga kemampuannya menguasai diri. Sebelum mengambil keputusan besar, ia akan melakukan tapa brata dalam sepi. Dalam keheningan itu, ia menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak jagat. Keputusan yang lahir dari tirakat diyakini membawa ketentraman bagi rakyat, bukan sekadar kemenangan pribadi. Filosofi ini berakar pada konsep manunggaling kawulalan Gusti. Persatuan antara manusia dan sumber kehidupan tidak bisa dicapai lewat ambisi atau pamer kesaktian. Jalan menuju persatuan itu sunyi,
perlahan, dan penuh kesadaran. Tirakat dalam diam berfungsi sebagai jembatan. Ketika suara luar diredam, suara batin mulai terdengar. Ketika ego melemah, rasa sejati menguat. Menariknya, ajaran ini tidak eksklusif bagi kalangan tertentu. Dalam masyarakat Jawa lama, petani, abdi dalem, hingga bangsawan memahami nilai prihatin dan menahan diri. Diam bukan tanda ketidakberdayaan, melainkan bukti kedalaman. Orang yang mampu menjaga lisan dipercaya mampu menjaga batin. Dari sinilah lahir ungkapan sepi ing pamrih, rame ing gawe, sebuah prinsip hidup yang menempatkan kerja nyata di atas pengakuan. Dalam konteks esoterik, tirakat Jawa kuno adalah proses pemurnian. Ia membersihkan niat, meluruhkan keakuan, dan menyiapkan batin sebagai wadah ilmu. Tanpa tirakat, ilmu hanya menjadi pengetahuan. Dengan tirakat, pengetahuan berubah menjadi kebijaksanaan. Inilah sebabnya mengapa ilmu dalam diam dianggap lebih tinggi nilainya. Ia tidak terlihat, namun mengubah segalanya dari dalam. Tirakat Jawa kuno pada hakikatnya adalah laku pengendalian, namun yang dikendalikan bukan dunia luar, melainkan gerak halus di dalam diri manusia. Banyak orang keliru mengira tirakat hanya soal menahan lapar atau begadang di malam hari. Itu hanyalah kulit terluar. Inti tirakat justru terletak pada kemampuan menahan reaksi batin. Diam di sini bukan sekadar tidak berbicara, tetapi tidak bereaksi secara serampangan terhadap apapun yang muncul dari dalam maupun dari luar. Leluhur Jawa memandang batin manusia seperti kuda liar. Jika dibiarkan, ia akan berlari kemana saja mengikuti nafsu dan ketakutan. Tirakat adalah proses menjinakkan kuda itu, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesadaran. Diam berfungsi seperti tali kekang yang lembut. Setiap kali dorongan untuk bicara, membela diri, atau menunjukkan kehebatan muncul, tirakat mengajarkan untuk menundanya. Dari penundaan itulah kekuatan mulai terkumpul. Dalam konsep Jawa ada istilah ngempet, menahan. Menahan rasa lapar, menahan amarah, menahan keinginan untuk dipuji. Setiap penahanan bukan penindasan, melainkan latihan mengenali gelombang batin. Saat gelombang itu dibiarkan naik tanpa segera dituruti, manusia mulai melihat bahwa ia bukan gelombang tersebut. Ia adalah samudra yang lebih luas. Inilah tahap awal dari ilmu dalam diam. Diam juga berfungsi sebagai cermin. Ketika seseorang berhenti bicara, pikiran yang biasanya tertutup oleh aktivitas verbal akan muncul ke permukaan. Kegelisahan, kecemasan, luka lama, dan ambisi tersembunyi mulai terasa. Banyak orang gagal di tahap ini karena mengira diam akan membawa ketenangan seketika. Padahal, diam justru membuka pintu menuju kekacauan batin yang selama ini ditutupi oleh kebisingan. Tirakat mengajarkan untuk tidak lari dari kekacauan itu, melainkan mengamatinya. Dalam tradisi Jawa, pengamatan batin disebut eling lan waspada. Eling berarti sadar, waspada berarti awas. Saat diam, seseorang melatih eling pada setiap gerak rasa dan waspada agar tidak larut. Perlahan, pengamatan ini menciptakan jarak antara diri sejati dan dorongan batin. Jarak inilah yang menjadi ruang kebebasan. Dari sinilah keputusan yang jernih bisa lahir. Ilmu dalam diam juga berkaitan dengan penghematan energi. Setiap kata yang keluar membawa muatan tenaga batin. Bicara berlebihan menguras daya hidup tanpa disadari. Leluhur memahami bahwa menyimpan kata berarti menyimpan tenaga. Itulah sebabnya orang yang menjalani tirakat sering tampak sederhana, bahkan biasa saja, namun memiliki wibawa yang sulit dijelaskan. Wibawa itu bukan dibuat, melainkan terkumpul secara alami dari energi yang tidak dihamburkan. Ada pula konsep pamrih. Dalam banyak laku spiritual, pamrih atau motif tersembunyi menjadi penghalang utama. Diam membantu memurnikan niat. Ketika tidak ada penonton dan tidak ada pujian, seseorang berhadapan langsung dengan alasan terdalam dari tindakannya. Apakah ia bertirakat demi kekuatan, pengakuan, atau benar-benar demi penyelarasan diri? Pertanyaan ini tidak dijawab dengan kata, melainkan dengan kejujuran batin yang muncul dalam keheningan.
Pada tahap ini, tirakat dalam diam belum berbicara tentang kesaktian atau kemampuan khusus. Ia masih berupa pembersihan. Namun justru disinilah fondasi diletakkan. Seperti rumah, jika fondasinya kokoh dan tersembunyi di bawah tanah, bangunan di atasnya akan bertahan lama. Tanpa fondasi ini, segala ilmu yang dipelajari hanya akan rapuh dan mudah runtuh oleh gejolak hidup. Ketika fondasi tirakat dalam diam telah terbentuk, laku ini memasuki wilayah yang lebih halus dan jarang dibicarakan. Di tahap ini, diam tidak lagi terasa sebagai penahanan, melainkan sebagai ruang tinggal. Batin mulai menemukan rumahnya sendiri. Dalam tradisi Jawa, keadaan ini sering disebut meneng atau lerem, sebuah keheningan hidup yang tetap hadir, bahkan di tengah aktivitas. Pada fase ini, diam bukan berarti menarik diri dari dunia. Justru sebaliknya, seseorang menjadi semakin peka terhadap irama kehidupan. Ia mampu merasakan suasana, membaca tanda, dan memahami keadaan tanpa perlu banyak penjelasan. Leluhur menyebut kemampuan ini sebagai titen, kepekaan, membaca pola alam, dan gerak manusia. Ilmu titen tidak diajarkan lewat buku, tetapi tumbuh dari kebiasaan diam dan mengamati. Ada paradoks menarik dalam tirakat Jawa. Semakin seseorang meniadakan dirinya, semakin besar daya pengaruhnya. Bukan pengaruh yang memaksa, melainkan pengaruh yang mengalir. Orang-orang mulai merasa nyaman berada di dekatnya, merasa didengar meski ia jarang berbicara. Ini terjadi karena batinnya telah selaras, tidak berisik oleh konflik internal. Keselarasan ini memancar sebagai keteduhan. Dalam tahap lanjutan, diam juga berfungsi sebagai pintu masuk menuju rasa sejati. Rasa di sini bukan emosi biasa, melainkan kesadaran halus yang mampu membedakan mana kehendak pribadi dan mana arah semesta. Banyak keputusan penting dalam tradisi Jawa diambil bukan melalui perhitungan rasional semata, tetapi melalui rasa yang matang. Tirakat menajamkan rasa ini. Ia seperti pisau yang diasah perlahan di batu sungai, tidak cepat, tetapi menghasilkan ketajaman yang stabil. Namun, disinilah jebakan sering muncul. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan dan kepekaan, ego dapat menyelinap kembali dalam bentuk yang lebih halus, merasa lebih tahu, lebih dalam, atau lebih spiritual. Leluhur Jawa sangat mewaspadai hal ini. Karena itu, diam tetap dijaga. Semakin dalam ilmu, semakin sedikit kata. Ini bukan sikap sok bijak, melainkan bentuk kehati-hatian agar rasa tidak tercemar oleh keakuan. Tirakat dalam diam juga berkaitan dengan penerimaan. Banyak penderitaan manusia lahir dari perlawanan terhadap kenyataan. Dalam keheningan, seseorang belajar menerima tanpa menyerah. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memahami posisi diri dalam tatanan yang lebih besar. Dari penerimaan inilah muncul keteguhan. Orang yang telah melalui tirakat mampu berdiri tenang di tengah pujian maupun celaan. Ada pula aspek kontradiktif yang jarang disadari. Diam tidak selalu berarti tidak berbicara. Pada titik tertentu, kata justru menjadi lebih bermakna karena lahir dari keheningan. Orang yang bertirakat tidak anti bicara, tetapi memilih waktu dan bobot kata. Setiap ucapan membawa niat yang jernih dan daya yang tepat. Inilah yang membuat nasihat orang-orang tua Jawa sering terasa sederhana, namun mengena dalam. Dalam laku yang lebih dalam, tirakat diam menjadi sarana menyelaraskan napas, rasa, dan kesadaran. Saat batin tenang, napas menjadi halus. Saat napas halus, kesadaran melebar. Proses ini terjadi alami tanpa teknik rumit. Diam menjadi teknik itu sendiri. Inilah sebabnya tirakat Jawa tidak banyak memberi instruksi teknis. Ia mengandalkan kejujuran dan ketekunan pelakunya. Pada akhirnya, ilmu dalam diam bukan tentang menjadi orang istimewa. Ia tentang kembali menjadi manusia utuh. Manusia yang tidak terpecah antara pikiran, rasa, dan tindakan. Dalam keheningan itulah kekuatan sejati bekerja tanpa perlu diumumkan. Tirakat Jawa kuno tidak dimaksudkan untuk tinggal di masa lalu,
atau hanya dijalani oleh pertapa di tempat sunyi. Laku ini justru sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi siapapun yang hidup di tengah tekanan, kebisingan, dan tuntutan yang tak pernah berhenti. Praktiknya tidak selalu spektakuler, namun dampaknya perlahan mengubah cara seseorang hadir dalam hidupnya sendiri. Langkah awal tirakat dalam diam bisa dimulai dari lisan. Mengurangi bicara yang tidak perlu, menahan komentar yang lahir dari emosi, dan memberi jeda sebelum merespons. Jeda ini mungkin hanya beberapa detik, namun disitulah latihan sesungguhnya terjadi. Setiap jeda adalah kesempatan untuk memilih kesadaran dibanding reaksi otomatis. Dalam keseharian, ini bisa diterapkan saat menghadapi konflik, kritik, atau godaan untuk membenarkan diri. Selain lisan, tirakat juga menyentuh pola hidup, mengurangi kesenangan berlebihan, menyederhanakan kebutuhan, dan membatasi konsumsi yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Ini bukan larangan keras, melainkan latihan kepekaan. Dengan hidup lebih sederhana, batin menjadi lebih mudah mendengar dirinya sendiri. Dalam tradisi Jawa, prihatin bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang memberi ruang bagi rasa untuk tumbuh. Waktu sepi menjadi unsur penting. Tidak harus pergi ke gunung atau tempat keramat. Sepi bisa diciptakan di kamar sendiri, di pagi buta atau larut malam, ketika dunia sedang tenang. Duduk tanpa tujuan, tanpa mantra, tanpa harapan apapun. Biarkan pikiran bergerak, lalu perlahan mereda. Tugas satu-satunya hanyalah menyadari napas dan rasa yang muncul. Jika gelisah datang, jangan diusir. Amati sampai ia lelah sendiri. Dalam proses ini, tantangan terbesar biasanya adalah rasa bosan dan keinginan untuk hasil cepat. Banyak orang berhenti karena merasa tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, tirakat bekerja seperti menanam benih. Ia tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat, namun suatu hari mengubah seluruh permukaan. Kuncinya adalah ketekunan tanpa pamrih. Semakin sedikit tuntutan, semakin besar hasil yang muncul dengan sendirinya. Manfaat praktis tirakat dalam diam seringkali terasa dalam bentuk yang sederhana. Emosi lebih stabil, keputusan lebih jernih, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Orang yang terbiasa diam akan lebih mendengar, bukan hanya kata-kata, tetapi juga maksud di baliknya. Ini membuat interaksi menjadi lebih dalam dan minim konflik. Bagi yang ingin melangkah lebih jauh, tirakat bisa dipadukan dengan laku lain seperti puasa ringan, bangun lebih awal, atau membatasi penggunaan gawai. Namun, semua ini hanyalah pendukung. Intinya tetap sama, melatih kesadaran dan kejujuran batin. Jika laku tambahan justru menumbuhkan kesombongan atau pamer spiritual, maka esensi tirakat telah hilang. Yang terpenting, tirakat dalam diam tidak menjanjikan jalan pintas. Ia menuntut kesediaan untuk bertemu diri sendiri apa adanya. Bagi sebagian orang, ini menakutkan. Namun bagi yang bertahan, keheningan akan berubah menjadi sahabat. Dari sanalah muncul rasa cukup, rasa mantap, dan rasa percaya pada perjalanan hidup sendiri. Tirakat Jawa kuno mengajarkan satu hal yang sering terlupakan di zaman ini, bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dan kebijaksanaan tidak selalu bersuara. Melalui laku diam, leluhur Jawa mewariskan sebuah jalan sunyi untuk kembali menyentuh inti kemanusiaan. Kita telah menelusuri bagaimana tirakat bukan sekadar menahan lapar atau menyepi, melainkan sebuah ilmu batin yang menata rasa, memurnikan niat, dan menyelaraskan diri dengan irama kehidupan. Dari akar sejarah dan filosofi, kita melihat bahwa diam diposisikan sebagai pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Dari penjelasan inti, kita memahami bahwa setiap penahanan diri bukanlah kehilangan, tetapi pengumpulan daya. Dan dari praktik sehari-hari, kita belajar bahwa tirakat bukan laku yang jauh dari kehidupan modern, melainkan justru obat bagi jiwa yang lelah oleh kebisingan dan tuntutan. Ilmu dalam diam tidak menjanjikan keajaiban instan. Ia bekerja perlahan, seperti air yang menetes terus-menerus hingga mampu membentuk batu.
Namun, perubahan yang dihasilkannya bersifat mendasar. Cara memandang diri, orang lain, dan kehidupan secara keseluruhan menjadi lebih jernih. Ketika batin tidak lagi ribut, hidup terasa lebih terarah meski tanpa banyak rencana. Mungkin setelah video ini berakhir, tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun, jika satu orang mulai memberi jeda sebelum bicara, mulai memilih diam sebelum bereaksi, maka benih tirakat telah ditanam. Dari benih kecil itulah kesadaran tumbuh. Dan dari kesadaran, lahir kebijaksanaan yang tidak perlu diumumkan. Jika kamu merasa terpanggil, cobalah satu hari, satu malam, atau satu momen untuk benar-benar hadir dalam diam. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk pulang ke dirimu sendiri. Di sanalah, di ruang sunyi yang sering diabaikan, ilmu Jawa kuno masih hidup, menunggu untuk dikenali, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa.